Kemudian yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dosanya sangat besar. Sama juga dengan orang-orang yang tidak gemar, wala yahuddu, dan tidak gemar, yaitu memberikan motivasi kepada dirinya, wala ghairahu, dan tidak pula kepada yang lainnya, ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ai'id amahu, memberi makan kepada orang miskin. Nuzilat fil Asib ibn Wa'il awil Walid ibn Mughirah. Sebab turunnya ayat ini diturunkan kepada As bin Wa'il atau Walid bin Mughirah. Itu asbabun nuzul daripada surah tersebut. Jadi orang-orang yang tidak gemar memberi makan kepada orang miskin, kemudian orang tersebut juga tidak mau ngajakin orang lain supaya gemar terhadap orang miskin, dia nggak peduli terhadap orang miskin, itu dosanya sama juga orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Sangat besar dosanya bila kita membiarkan orang miskin itu terlantar dan lain sebagainya, karena kita tidak peduli sama sekali, tidak mau memberikan hadiah, tidak berbagi, padahal kita adalah orang yang berlebih. Pahalanya sama kita berikan kepada orang-orang yang miskin sebagian daripada harta kita, dengan kita berikan harta kita kepada anak-anak yatim, pahalanya hampir sama. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin sangat banyak sebetulnya. Tetangga kita, ya, saudara kita. Jangan sampai mereka minta ngucap. Ya, nggak ngucap, ya kita punya pikiran, kita bagi saja. Karena kita orang yang berlebih. Apakah saudara kita, apa tetangga, kita berbagi. Uang yang kita berikan kepada keluarga kita yang miskin, tetangga yang miskin, meskipun mereka tidak meminta, kita berikan kepada mereka, kita berbagi, nanti Allah akan mengganti uang tersebut. Pada bulan yang lain, pada hari yang lain, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Bila kita terhadap orang-orang miskin sangat peduli. Ini kadangkala ada orang dia berlebih lah, tapi tidak ada peduli sama sekali kepada orang-orang yang miskin. Kadang orang miskin datang minjem kepadanya, tidak direspon. Sudah uang pinjamannya nggak diberikan, kadangkala bicaranya nggak ngenakin. Banyak sekali cecaan, omongan yang kurang baik yang keluar dari mulut itu. Padahal dia kan pinjam. Udah pinjam nggak jadi, yaitu banyak hinaan, cecaan, dan lain sebagainya. Maka ini juga sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah terjadi di suatu daerah, ya, ada orang miskin, anaknya sakit. Datang ke rumah orang kaya, pinjam uang buat berobat, sesen pun nggak dikasih, malah ngomongnya yang nggak ngenakin. Nah, kemudian anaknya meninggal dunia tuh, anaknya baru kelas 6, ya, MI atau SD. Pada waktu itu saya berkunjung, datang menjenguknya karena rumahnya agak jauh. Saya tanyakan, kenapa, sebabnya sakit apa dia ini sampai enggak ketolongan, sampai dia meninggal. Betul sih, memang kematian itu Allah punya kuasa, tapi sebabnya apa nih?
Dia bilang semacam ini, dia kemarin guru sakit, panas. Saya nggak ada uang sono sini, datang ke rumahnya si Fulan, pinjam uang untuk berobat. Tahu-tahu si Fulan itu tidak memberikan, padahal dia orang berada, orang kaya. Malah bicaranya nggak ngenakin. Saya dikata ini, itu, dan lain sebagainya. Saya sampai nangis pulang. Udah duit nggak dapat, kata dia. Ya udah saya pasrah, sehingga 2 hari kemudian anak ini meninggal. Coba kalau sampai semacam itu, ada orang kaya semacam itu, orang miskin mau pinjam uang untuk berobat sampai nggak diberikan, udah nggak memberikan, ngomongnya yang nggak ngenakin. Coba bagaimana menurut pendapat kita? Coba. Nah, oleh karena itu kepada kita yang berlebih, apalagi dia sampai minjem untuk berobat, ya kita lihat anaknya kurang sehat aja, seharusnya kita punya uang berlebih, ya kita kasihlah nih untuk berobat atau gimana. Ini kadang kala orang udah pinjam nggak dikasih, ngomong nggak ngenakin, yang membuat dia down. Nah, ini yang dosanya sangat besar. Ya mudah-mudahan nih kepada kita yang berada, banyak orang miskin di sekitar kita, mudah-mudahan kita dapat berbagi, insya Allah rezeki yaitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbagi kepada orang-orang miskin. Amin. Kemudian Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah buat orang-orang yang sholat. Bagi orang-orang yang sholat, yang mereka itu sholatnya dibuat main. Ghafiluna, mereka lalai. Yuakhirunaha an waktiha, mereka mentakhirkannya daripada waktunya. Jadi mereka sholat nih, cuma dibuat main. Kadangkala waktunya udah mau habis baru sholat. Kadangkala kalau giliran susah doang bangkrut, sholatnya rajin bener. Belum waktu udah datang, giliran aja rezeki diberikan diberikan rezeki banyak oleh Allah, lupa sholat, nggak sholat dia. Jadi dibuat main, kadang dia sholat, kadang tidak. Kadang sholat udah di akhir waktu, dibuat main. Ini yang dimaksud celaka buat orang-orang yang sholat, orang-orang yang sholat semacam itu. Jadi orang-orang yang sholat semacam itu selalu lalai mentakhirkan waktunya, waktu udah mau habis baru sholat. Kadang kalau giliran dia bangkrut, sholatnya rajin bener, tekun bener sholatnya. Kenapa? Ya karena lagi bangkrut. Giliran aja kayak sedikit lancar usahanya, sholat ditinggal. Ini yang dimaksud celaka dan masuk neraka orang-orang yang sholat. Yang sholatnya dibuat main. Yaitu orang-orang yang sholatnya teledor. Kemudian alladzina hum yura'una, yang mereka itu adalah riya. Tuh, minta dilihat. Pisolati wa ghairiha, dalam sholat dan lainnya. Juga orang-orang yang sholatnya itu karena riya, pengen dilihat sama orang, juga termasuk orang-orang yang sholatnya bercelaka. Contoh, biasanya ada itu pejabat jarang ke masjid. Ya mungkin sholatnya juga dia jarang. Ke masjid jarang. Tahu-tahu ada atasannya mau ke masjid itu. Paling depan dia datang. Supaya pengen dilihat oleh atasannya. Mesen kepada ketua masjid. Kasih tahu nanti saya aktif sholat di sini dan jadi pengurus. Padahal bukan pengurus dia.
karena dia pengen dilihat oleh atasannya, ya sehingga dia berlaku semacam itu. Nah, orang yang sholat semacam itu sholatnya bukan karena Allah, karena atasannya. Riya namanya. Jadi orang yang sholat semacam ini pun itu adalah orang-orang yang celaka. Karena itu sholat ini ya pendengar semua adalah hal yang paling penting dalam ibadah sholat. Selainnya itu rentetannya di bawah sholat. Tapi sholat paling penting. Sehingga Rasulullah sabdakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung di hari kiamat adalah sholat. Jadi sholat yang ditanyakan nanti di hadapan Allah cukup atau tidak sholatnya. Nanti diperiksa sholatnya. Oh masih kurang nih. Dilihat sholat sunnahnya. Buat nambel sholat yang wajib. Makanya kita ini sholat jangan hanya yang wajib-wajib saja. Yang sunnah dirikan tuh. Baik yang rawatibnya, yang ghairu rawatibnya. Yang ikuti sholat fardu. Sholat yang statusnya sholat yang sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Kalau muakkad itu Rasul selalu mendirikannya. Kalau ghairu muakkad ya kadang-kadang. Jadi yang muakkad dan ghairu muakkad kita dirikan sholat tuh, sholat sunnah. Ya buat jaga-jaga nanti bila diperhitungkan sholat wajib kita kurang, ada dicari sholat sunnahnya banyak untuk menambelnya bahkan lebih untuk menambelnya. Ya alhamdulillah berarti lulus. Kalau sholatnya nanti diperhitungkan lulus, insya Allah yang lainnya gampang tinggal ngikutin. Tapi kalau udah sholatnya cedera, banyak kekurangannya, yang lainnya juga, ya, yang lainnya ikut cedera. Mudah-mudahan tidak demikian ya. Kita dirikan sholat yang sebenar-benarnya. Apalagi sholat itu kita dirikan secara berjamaah. Sebab sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat yang kita sendirian. Itu lebih utama, 27 derajat keunggulannya. Makanya sholat dirikan terus berjamaah. Itu bila kita dirikan sholat selalu berjamaah, dianggapnya sholat kita baik. Sebab itu borongan. Kalau sholat berjamaah dianggap bagus semua. Nanti hasil sholat kita itu, dan sholat itu berdoa, mendoakan kita tuh sholat. Dalam hadis Nabi dijelaskan, apabila ada orang yang sholatnya bagus, apalagi sholatnya berjamaah, sholat itu mendoakannya. Hafidzakallah kama hafiztani, kata sholat tuh. Mudah-mudahan engkau yaitu ya dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau memelihara aku, kata sholat. Tapi kalau sholatnya jelek, sholatnya kurang bagus, dia sholat juga. Tapi kurang bagus sholatnya. Tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, salah-salan, bacaannya. Kurang bagus sholatnya. Cara gerakan sholatnya juga kurang bagus. Nanti sholatnya itu menyumpah buat dia. Sholat tuh nyumpahin. Doya'akallah kama doya'tani. Mudah-mudahan kau disia-siakan oleh Allah sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku, kata sholat. Tuh. Kemudian payulapu kama yulapu saubul holku. Maka sholatnya itu dirobek-robek oleh malaikat, dirobek-robek. Kama yulapu saubul holku, sebagaimana dirobek-robek pakaian yang jelek seperti bujur. Payudrobu biha wajhuhu, maka dipukul ke bagian wajahnya. Malaikat katakan, tuh hasil sholatmu. Coba itu. Nah oleh karena itu sholat yang baik, yang rapi. Usahakan sholat berjamaah. Bila kita selalu sholat berjamaah, Allah sangat senang. Insya Allah kita dipelihara dari berbagai macam wabah, penyakit, dan lain sebagainya. Karena sholatnya berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sholatnya baik. Kebanyakannya didirikan berjamaah. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang berikutnya adalah wayamnaunal maun. Dan mereka enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Jadi kita hidup ini di masyarakat itu ya harus memang saling tolong menolong. Kadang-kala kan kita begini, punya cangkul, geragaji belum tentu punya, kita pinjam sama tetangga. Punya geragaji, kampak tidak punya, pinjam. Kita punya banyak alat-alat, obeng tidak punya, pinjam kepada tetangga. Nah ini tetangga-tetangga yang selalu memberikan pinjaman barang-barang yang berharga ketika dipinjam oleh tetangganya sangat diridhoi oleh Allah. Ini pembelajaran buat kita. Jadi kalau ada tetangga yang sifatnya tidak mau meminjamkan barang-barang yang berharga, itu adalah tetangga yang paling dibenci oleh Allah. Makanya kita harus saling meminjamkan. Namun ingat, bila kita pinjam barang kepada tetangga, jangan dipinjamkan lagi kepada orang lain. Ini kadang-kala dipinjamkan lagi kepada orang lain, bertangan-tangan, hilang akhirnya. Itu kalau kita pinjam barang tetangga berupa obeng, hilang dengan sebab kita yang pinjam, itu tetangga tidak perlu minta ganti dan kita harus menggantinya. Jangan kata tetangga ganti. Mereka tidak perlu ngomong semacam itu. Kita harus ganti, wajib itu. Pinjam motor sama tetangga dikasih. Kalau kita pinjam motor sama tetangga, ya kita pinjamnya bersih, bensinnya penuh. Kita kembalikan juga demikian, kita cuci dulu di steam. Bensinnya penuhin, baru kita pulangin kepada tetangga. Ini kadang-kala bagaimana minjem mau dikasih. Kata orang Betawi, ngapokin. Minjem motor, ketika dia pinjem, perginya bagus, bersih itu motor. Bensinnya penuh. Begitu dia udah pulangin, minjemnya lama sampai 2 hari. Ngulanginnya, kotor bener tuh motor. Terus lagi bensinnya habis. Itu siapapun manusianya, meskipun di mulutnya ajar kelihatannya senyum, hatinya mah tidak nerima itu. Hatinya berkata, ini tetangga udah minjem gak punya pikiran. Lah motor perginya bersih, bensinnya penuh. Kemudian pulang, kotor bener, bensinnya kosong. Pasti ngomong semacam itu. Kemudian yang punya motor harus pergi ke tempat setim, terus lagi beli lagi bensin, menuin. Jadi kalau minjem yang semacam itu, ya paling 1 kali dikasih sama tetangga, yang berikutnya nggak dikasih. Kenapa? Ya itu kurang amanah namanya. Tapi ingat, kalau motor kita pinjam jangan dipinjemin lagi sama orang lain. Kalau ada orang lain mau pinjam motor itu, ini bukan motor saya boleh pinjam. Kalau saya pinjemin lagi bersalah dong saya. Jadi pulangin dulu kepada yang punya motor, nanti yang mau pinjam lagi silakan ke sana. Itu semacam itu. Andai kata kita pinjam motor hilang, itu wajib ganti. Jadi nggak kudu lapor ke polisi, ganti, wajib itu. Makanya istilah kata, kalau belum kuat beli mah jangan suka pinjam barang orang. Nanti beli kagak kuat, kalau hilang beli kagak kuat, ganti kuat tuh. Ada istilah semacam itu. Jangan lagi sok mau bergaya-gayaan, udah nggak kuat minjem mobil yang mewah, hilang. Beli nggak kuat, ganti ya mesti kuat. Dijual lah kebunnya, apanya buat ganti. Nah ini mudah-mudahan kita tidak semacam itu, ya. Jadi kita hidup saling minjam-meminjamkan, ini suatu pembelajaran buat kita. Apa saja tuh yang harus dipinjemin tuh? Kal ibroti seperti jarum. Jarum disebut sini.
Jarum sekecil-kecilnya barang tuh jarum. Jarum ada manfaatnya. Kalau ada bagian yang robek, kita mau ngejahit, ya kita tidak punya, kepaksa minjam sama tetangga. Tetangga yang baik ya dia berikan. Wal pak si kampak tuh, wal gidri wali, wal kis ati mangkok piring. Itu kita kadang-kadang kan mau hajat, mau sedekahan, selamatan kurang piring nih, minjam dulu sama tetangga. Jadi kalau kita saling minjam meminjamkan, insya Allah saling aman, saling percaya, hidup kita enak, nyaman tuh sama tetangga. Mudah-mudahan kita semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang telah dijelaskan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.